yang ulun tuan hormati, Abu, Abi, Walid, Walidi, Abah, Abadi, gurai-gurai ulun tuan yang di tempatnya, juga kepada seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah mentang memberikan kesehatan, mentang memberikan kesempatan kepada kita Bandung, khususnya bagi kita warga di kampung Alubukitnya, sehingga dengan kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama oleh gedayo dapat berkumpul di rumah Allah yang tengah gedayo bangunnya, yang insya Allah akan menjadi sebuah tempat yang berkat, akan menjadi sebuah tempat yang karamah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita membantu membangun masjid rumah Allah yang sangat mulia rayanya, dengan cara kita berinfak, dengan cara kita wakaf baju-baju sapo, sehingga pembangunan masjid kita akan cepat selesai insyaAllah. Kemudian salat dan salam marilah sabasari kedanyo sanjung sajikan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mandang dalam bulannya kedanyo memperingati hari lahirnya beliau, maulidnya beliau, yang insyaAllah dengan berkat perjuangan daripada beliau dan para sahabatnya menjadi pedoman bagi kita Bandung di dalam kehidupan, menjadi pelajaran bagi kita Bandung di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat dan salam kepada para alim ulama, baik ulama yang mutaqaddimin maupun ulama-ulama yang mutaakhirin, serta ulama-ulama yang mu'tabar, yang mendengar sidrosa padu sebagai lampu bagi gedanyo yang berada di dalam kegelapan. Tunggu-tunggu para hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang galuh gedanyo maklumi, yang bahwa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya pernah mengalami beberapa peristiwa yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, yang dapat ditangkap, dipikir oleh pola pikiran manusia, namun dengan keimanan insyaAllah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dapat kita percayai. Di antara lain adalah peristiwanya Isra dan Mi'raj yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam peristiwa tersebut, sebagaimana yang kita pahami adalah Isra, perjalanannya Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah perjalanannya Rasulullah ke Sidratul Muntaha dengan tujuan menerima ibadah salat yang wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sesudah beliau menerima ibadah salat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat beliau tuklam kena hukumo, maka saatnya beliau merubah dengan wadah subuh. Akan tetapi subuh nibak wadahnya oleh Rasulullah mana dikerjakan dengan alasan adalah li'adami ilmi bikaifiyatiha. Rasulullah tidak tahu
bagaimana cara mengerjakannya sholat subuh pada waktunya yang gelap diajarkan oleh malaikat Jibril, sehingga menjadi pedoman, menjadi pelajaran bagi kita yang Bandung. Setiap ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap syariat yang kita tempuh, yang kita kirim, yang kita hadiahkan, yang kita pelumah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyo mandum adalah melalui dengan adanya ilmu pengetahuan, khususnya adalah ilmu agama. Maka tunggu-tunggu para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita sering tak ikuti pengajian, sering kata ikuti berat, sehingga di dalam pengajian tersebut kalau kita baca-baca dan kalau kita dengar-dengar yang bahwa ilmu syariat yang diwajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tuntut adalah 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yakni ilmu aqidah. Yang kedua adalah ilmu fiqih ataupun ilmu fiqh. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf, di mana ketiga-tiga ilmu tersebut memiliki batas entah yang wajib dan tempuh daripada 3 ilmu tersebut. Ilmu tauhid na batasan entah batasnya lignya orang mukmin yang harus kita pelajari ilmu tauhid tersebut. Ilmu fiqh juga demikian, dan ilmu tasawuf juga demikian. Maka yang disebutkan di dalam kitab Syarhus Salikin adalah batasnya ilmu tauhid yang harus kita tempuh adalah sekedarnya kita dapat mengetahui sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang wajib padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sifat tersebut kita dapat menguraikan, kita dapat memberikan dalil tentang sifat-sifat yang wajib pada Allah, tentang sifat-sifat yang wajib pada Rasulullah. Maka dengan demikian ilmu tauhid secara tuntutan fardu'in gudanya orang mukmin terlepas ataupun ibarat dalam kitab dengan memadai. Kemudian yang kedua adalah hukumnya menuntut ilmu tauhid itu adalah fardu kifayah, yakni di dalam satu daerah yang disebutkan di dalam kitab Aqidatun Najib. Daerah tersebut adalah batasannya jarak tempuh musafah kasar bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, yang jid melakukan kasar dan jamaknya salat. Maka itu yang disebut daerah. Maka di dalam daerah tersebut wajibna sidra manusia, wajibna sidra orang mukmin yang mampu menolak syubhat, yang mampu menolak aliran-aliran sesat yang apabila dipersoalkan, diperdebatkan tentang ilmu tauhid ataupun tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, realita di lapangan di dalam dunia dagelan jino, para aliran-aliran sesat yang dilawan gedanya ahli sunnah wal jamaah kanlah melalui ilmu fiqh, kanlah melalui ilmu tasawuf, akan tetapi yang dilawan gedanya adalah melalui ilmu tauhid. Maka di dalam satu daerah tersebut wajibna sidra urun mukmin, sidra urun muslim yang mampu menolak syubhat tersebut, yang mampu menolak ajaran-ajaran yang sesat tersebut. Apabila dalam sebuah daerah hana musidrawi orang mukmin, orang muslim yang mampu ilmu tauhid yang sedemikian rupa, maka ukuran sebuah daerahnya warga masyarakat gedanya mandum-mandum berdosa apabila
perdebatan dan aliran yang sesat yang truk daerah Gedanyo. Alhamdulillah di daerah Gedanyo mentangna Abu Manan di Blangjerun, sehingga mentangna dapat Gedanyo tapi liudro di Pak Abu, sehingga li Abu mampu untuk menolak aliran tersebut. Akan tetapi harus Gedanyo mengerti yang bahwa Abu tersebut, ulama-ulama yang ada di tempat Gedanyo juga merupakan manusia biasa, yang makanan saban lagi Gedanyo ke baju dan minuman saban lagi Gedanyo bejit, sehingga masa tempuh umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rahasia yang insya Allah ulama-ulama tersebut saban cid lagi Gedanyo yang akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pukul akan gelantau ulama-ulama di lingkupnya yang tak kalah semakin uro semakin dunianya merajalela yang mungkin tak prediksikan agama Islamnya akan terus-terusan diserang dalam bidang akidah. Nyo yang harus tawaspadai sabi-sabi Gedanyo pelepah-pelepah sehingga agama yang Gedanyo anut semakin uro semakin lipih, semakin uro semakin merosot. Maka dalam hal tersebut, dalam suatu riwayat yang disebutkan di dalam kitab Aqidatun Najid, adalah seorang imam mujtahid, yaitu Abu Hanifah, ataupun yang sering Gedanyo sebut dengan Imam Hanafi, pernah mengalami satu peristiwa di mana bak tempat Imam Hanafi tinggal, yang masanya Imam Hanafi merupakan seorang anak kecil yang belum balik, yang matang ubid, di mana beliau berguru kepada seorang guru yang bernama Himad. Maka sekelompok manusia bawa dengan truk bak tempat Himad gurunya Imam Hanafi, menyoba bahasa Gedanyo truk kena ualu mungkin sekelompok aliran sesat tersebut. Maka bawa dengan di kepala kelompoknya dipusapat ubena ulama-ulama yang ada di daerahnya, dengan tujuan adalah untuk berdebat tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus mampu menguraikan dalil tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bawa dengan kepala kelompok daripada aliran tersebut memberikan sebuah pertanyaan, wahai para ulama-ulama, apakah Allah itu ada? Maka dengan serentak ulama bawa dengan dijawab, sesuatu yang mewujud pasti dia bertempat. Allah pasti Allahnya berle kepada tempat sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Maka bawa dengan menyogedannya buku mungkin kita jauh. Allah hanya sama dengan makhluk, Allah hanya berle kepada tempat. Namun pertanyaan yang diajukan oleh aliran sesat tersebut kan mereka mau kita menguraikan dalil, kipan dalil, sehingga Allah adalah yang mewujud, tidak memerlukan kepada tempat. Maka dengan para ulama han sanggup menjawab pertanyaan daripada kelompok tersebut, sehingga negeri le kelompoknya pukul kabeh ulama yang ada di daerahnya jauh le kepala daerah tersebut naziratu adalah Himad yang hana hadir di dalam tempat perdebatan niba uro yang sangat mulia raya. Cok Himadnya basihan kena, sehingga pemimpin daerahnya merupakan dengan Himad, yaitu gurunya Imam Hanafi bawatannya, sehingga diceritakan peristiwa yang baru terjadi kepada Himad tersebut.
pun jauh himat Nabi wakai kelun hai pemimpin menyobahasa gedeyo Nabi wakai kelun hai pak kecil sehingga singgah bengah insyaallah pertanyaannya akan lun jauh gad sehingga prehlah wakai ke singgah bengah truk himat untuk menjauh pertanyaan daripada aliran-aliran sesat tersebut sehingga bahawa malam di saat himat dengan neih bahawa tenyan himat nelumpoh sehingga larut daripada lumpoh daripada himat tersebut sehingga watai kasubuh le subuh bahawa tenyan seorang anak kecil muridnya daripada himat truk baru mau himat yang bawatnya himat baru selesaikan ibadah salat subuh yaitu Imam Hanafi muridnya himat tersebut yang bawatnya mentang merupakan sidro anemia maka nekalan gure le Imam Hanafi yang bawatnya tengah susah yang tengah gelisah sehingga li Imam Hanafi netanya hai gure pakan susah lun kalan wajah gure lagi gelisah putra nahal lun ceritakan gure bak lun sehingga diceritakanlah oleh himat kepada Imam Hanafi tentang peristiwa truk sekelompok aliran daerah Gedanyo sehingga diajukan padu-padu pertanyaan yang gure-gure bak tempat Gedanyo han mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut sehingga jawaban harus lun berikan nibak bengahnya wahai Hanafi sehingga nedanyang oleh Imam Hanafi bawadanya teman le gure bahkan susah bukan gure mampu untuk menjawab pertanyaannya nya hai murid lun akan tetapi susah lun karena guglam di saat lun istirahat na lun lumpo yang hantam berokan lumpo nyantruk di dalam tengen lun putra yang lumpo le gure di dalam lumpo lun wahai murid lun seakan-akan nasabah kampung yang cukup luas maka di dalam kampung tersebut cukup dari cukup luas cukup harum di dalam kampung tersebut nasi bak-bak kaya yang cukup raya yang cukup subur cukup le boh dan cukup le sehingga bawaannya di dalam kampung tersebut metruk bui itu truk bui sehingga dipajuh ubena boh kayanya sehingga dipajuh ubena kayanya sehingga dipajuh ubena cabung kayanya yang tinggal tok bak kaya tersebut le dipajuh mandum-mandum le buinya maka di saatnya tubitlah sapoh rimung yang cukup raya sehingga dipoh mandum bui-bui yang truk di dalam kampungnya nyageh lumpolun wahai murid lun yang hana lun dua makna putra daripada lumponya sehingga oleh Imam Hanafi yang bawatnya mandang ubi nejawab wahai gure di ulun tuan nalun pelajari tentang ilmu tadbir lumpo maka izinkan oleh wahai gure ulun tuan untuk ulun tadbirkan lumpo ron silahkan wahai murid lun maka kampung yang luas yang dari yang harum yang di dalam lumpo gure saat beklam adalah merupakan agama Islam yang begitu masyhur di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bak kaya yang penuh dengan boy, yang penuh dengan cabungi, yang penuh dengan oni, yang adalah merupakan ulama-ulama yang di dalam agama Islam tersebut yang di dalam daerah Gedanyo hai kure sehingga kabeh ulama yang dipajuh oleh bui boh kaya kabeh kaya kabeh cabut kaya kabeh maknanya adalah ulama yang di daerah Gedanyo han mampu
menghadapi pertanyaan yang tiba oleh sekelompok aliran sesat. Tinggal iba ayah gurenyan kehedro dan sidro ulama yang gelam merumpak dengan segerombongan kelompok aliran-aliran tersebut. Maka bui yang pro gampungnya adalah kelompok yang pro bunuh uro, yang merupakan aliran-aliran yang ingin berdebat dengan para ulama tentang sifat-sifatnya Allah. Sedangkan rimung yang hidupit yang dipoh ubena buinya nyan kehlun hai goreng. Maka dengan izin Allah, insyaallah bungahnya pertanyaan sekelompok aliran tersebut akan lun jauh nebalun gore sajandro di dalam perdebatan tersebut. Insyaallah di dalam perdebatannya akan lun jauh ubena pertanyaan dari aliran-aliran sesat tersebut. Maka para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, paduka pertanyaan yang diajukan oleh kelompok aliran tersebut, maka oleh Imam Hanafi yang merupakan seorang anak kecil bawadenyan, dengan mudah, dengan logikanya mampu menjawab semua pertanyaan daripada aliran sesat tersebut. Nyoge di dalam daerah harusnya sidra urung yang mampu menolak pertanyaan-pertanyaan ataupun perdebatan-perdebatan apabila terjadi yang tiba oleh aliran-aliran sesat tersebut. Para hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu fiqih juga memiliki dua hukumnya. Yang pertama adalah fardhu ain terhadap kita orang yang mukmin untuk mengetahui apa saja yang berkenaan dengan perintah Allah, yang berkenaan dengan rukun Islam, yang harus mampu kita uraikan, yang harus mampu kita beri dalil, sehingga ibadah yang kita kerjakan rukun Islam tersebut sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu salat harus kita pahami, ilmu zakat harus kita mengerti, ilmu puasa dan lain sebagainya harus kita miliki, sehingga salat yang kita kerjakan, puasa yang kita puput, dan zakat yang kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hana hirim di dalam Al-Quran disebutkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menyahurunggut innanya mengerti adalah huruf taukid di mana dengan